Viral, geng motor bersaja meresahkan warga di Makassar. Ditinggal di dalam mobil, laptop, dan iPad pengunjung Mall Raib. Polda Lampung menangkap 212 pelaku kejahatan jalanan. Aksinya viral di sosial media, penjamret HP bocah ditangkap. Halo pemirsa setia Catatan Kriminal, senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat dari penjuru Nusantara. Selama 1 jam ke depan bersama saya Abdi Azwar Sahi, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari aksi ugal-ugalan sekelompok geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kembali meresahkan warga dan pengguna jalan. Dalam aksinya, kelompok geng motor melakukan konvoi dengan membawa sajam dan busur panah. Geng motor di belakang. Ini dia mereka anak. Ini mereka anak. Mereka yang pegang sampai busur dalam pegang sampai busur anak. Inilah rekaman video yang viral di media sosial. Sekelompok remaja yang diduga geng motor melakukan konvoi sambil membentangkan busur panah ke arah warga di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya membentangkan busur, para anggota geng motor ini juga membawa parang, sehingga menimbulkan keresahan bagi warga maupun pengguna jalan yang melintas. Menanggapi video tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Panakukang langsung bergerak cepat dengan melakukan patroli di sejumlah titik rawan, di antaranya di Jalan AP Petarani dan Jalan Boulevard Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Petugas mengamankan serta menggeledah sejumlah remaja yang diduga baru saja melakukan konvoi dan balap liar. Bahkan 2 remaja yang berboncengan kedapatan bersembunyi di dalam parit karena ketakutan saat dikejar petugas. Panit 1 Opsnal Polsek Panakukang Ibda Iqbal MR membenarkan pihaknya bergerak cepat setelah video aksi geng motor yang tersebar luas di media sosial. Menanggapi viralnya video aksi ugal-ugalan sekelompok geng motor di jalan raya sambil membawa busur panah dan parang yang meresahkan warga, dari Reskrim Polsek Panakukang langsung melakukan patroli di titik-titik rawan. Jadi kami dari tim Resmob Polsek Panakukang langsung gencar melakukan patroli di wilayah tersebut, dan ada beberapa yang anak remaja yang kami amankan yang sedang melakukan balap liar. Ini dari hasil pemeriksaan ini kenapa mereka dicurigai balap liar? Jadi ada beberapa yang lewat di wilayah Petarani yang menggunakan knalpot brown dan kelengkapan kendaraannya tidak lengkap. Dari hasil patroli ini, petugas mengamankan sejumlah unit sepeda motor serta beberapa remaja di bawah umur yang diduga kuat ikut dalam aksi konvoi. Para remaja kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk diberikan pembinaan secara humanis dan memanggil orang tua masing-masing. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian barang di dalam kendaraan kembali terjadi. Seorang pengunjung Palembang Square Mall mengaku kehilangan barang berharga di dalam mobilnya saat ditinggal belanja. Seorang pengunjung Palembang Square Mall hanya bisa mengelus dada saat mengetahui pintu kendaraan miliknya rusak. 1 unit Asus VivoBook Core 13 dan 1 unit iPad 11 yang berada di kabin pun raib. Berdasarkan keterangan korban, kejadian ini terjadi sekitar pukul 17.00 WIB saat dia kembali ke mobil usai berbelanja. Pencurian yang ada di lobi Ampera, Palembang Square yang bertepatan pada tanggal 27 Juni 2026 hari Sabtu. Jadi pukul 15.45 kami masuk ke dalam area parkir mall dan bakar mobil di belakang saya sekitar 15.45. Dan kejadian berlangsung ketika kami sedang berbelanja. Berdasarkan CCTV yang ada, itu telah terjadi pencurian barang dalam mobil dalam keadaan mobil itu terkunci dan alarmnya hidup sekitar jam 16.41 sampai 16.46. Nah, kami memasuki mobil kembali itu sekitar jam 17.00 dan menyadari hal tersebut kami langsung melapor kepada pihak security.
Dari rekaman kamera pengawas, aksi pencurian diduga berlangsung sekitar pukul 16.41 WIB hingga 16.47 WIB. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Korban juga telah berkoordinasi dengan pihak manajemen Palembang Square Mall untuk membantu proses penyelidikan. Pihak pengelola berjanji mengganti kerugian akibat kerusakan pintu mobil. Sedangkan barang-barang yang hilang di dalam mobil tidak bersedia diganti rugi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo, jurnalis Info TV melaporkan. Polda Lampung menangkap 212 tersangka dalam pengungkapan 140 kasus kejahatan jalanan selama periode 1 hingga 30 Juni 2026. Dari ratusan kasus yang terungkap, polisi juga menyita 2.800 barang bukti, termasuk kendaraan bermotor, senjata api rakitan, senjata tajam, dan 2.000 butir amunisi. Sebanyak 140 laporan polisi tentang aksi kejahatan jalanan berhasil diungkap Polda Lampung dan Polres jajaran selama 30 hari terakhir. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menangkap 212 tersangka dengan jumlah korban mencapai 150 orang. Kasus yang paling banyak diungkap yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Polisi menyebut modus pelaku beragam, mulai dari merusak kunci rumah dan kendaraan, membawa senjata tajam dan senjata api, hingga menggunakan modus COD untuk membawa kabur kendaraan korban. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 2.800 barang bukti seperti senpi rakitan, 23 senjata tajam, 2.036 butir amunisi, serta peralatan yang dipakai pelaku dalam melakukan aksinya. Ini merupakan wujud keseriusan Polda Lampung terkait dengan melakukan penegakan hukum tindak pidana street crime di wilayah hukum Polda Lampung. Berdasarkan data ANEF kriminalitas Polda Lampung selama 30 hari, LP yang berhasil diungkap sebanyak 140 laporan polisi. Tersangka yang diamankan adalah 212 orang dengan korban sebanyak 150 orang. Barang bukti yang disita yaitu sebanyak 2.870 unit dan uang tunai sebesar 50 juta 30 rupiah. Ini rinciannya ada R2 55 unit, R4 25 unit, kemudian ada kunci letter T, ada handphone, kontak handphone, kemudian kunci motor, linggis, senpi rakitan ada 6 unit, kemudian peredam senpi, sarung senpi, amunisi ini ada 2.036 butir, sajam ada 23 unit, ada emas, BPKB, STNK, sertifikat, kemudian rokok, botol, bom, plastik klip, tang, kabel, pakaian, kemudian juga ada yang menarik di sini. ATM, mesin bor, tangga, stempel, genset, dan lain sebagainya. Polda Lampung menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan menindak tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan guna menekan angka kriminalitas dan menjaga keamanan masyarakat. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pelaku penjamretan ponsel seorang bocah di kawasan Warung Pojok Kalideres, Jakarta Barat yang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial dibekuk oleh tim booster Polsek Kalideres. Pelaku nekat menjamret hanya karena kecanduan untuk membeli sabu. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria yang menjamret bocah yang tengah bermain ponsel di depan pintu rumahnya di kawasan Jalan Warung Pojok Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku dengan cepat merampas handphone yang dipegang bocah dan tancap gas. Sebelum beraksi, pelaku lebih dulu berputar-putar memantau situasi dan target yang diincar. Rekaman CCTV ini viral di sosial media dan tim booster Polsek Kalideres kemudian bergerak cepat menangkap pelaku AL alias Pitex di tempat persembunyiannya di kawasan Prepedan Kamal, Kalideres. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah belasan kali beraksi di wilayah Jakarta Barat dan Utara. Uang hasil penjualan ponsel para korbannya digunakan pelaku untuk membeli sabu. Tim dari Reskrim Polsek Kalideres telah mengungkap
yang dimana pelakunya berinisial A alias P, yang dimana ciri-ciri ini kita dapatkan dari hasil CCTV yang kita olah TKP pada saat kejadian, dan kita mendapatkan ciri-ciri dari pelaku dan kita lakukan penyelidikan dan pencarian terhadap pelaku ini. Dari modus operandi yang sering dilakukan oleh pelaku ini, pelaku sering berkeliling di daerah-daerah yang akan dilakukan kejahatan, di mana pada saat itu pelaku melakukan berkeliling di Jalan Warung Pojok Tegal Alur, yang dimana pada saat itu ditemukan ada anak-anak yang sedang bermain handphone, dan dia memarkirkan kendaraan motornya di depan anak-anak tersebut. Kemudian dilakukanlah perampasan untuk handphone yang ada pada anak itu. Selain pelaku, polisi juga mengamankan ponsel korban yang belum sempat terjual. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan membekuk komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kedapatan membawa 2 senjata api rakitan. Penangkapan berawal dari patroli petugas yang mencurigai gerak-gerik salah satu pelaku di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tim unit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 2 pelaku curanmor berinisial MS dan F yang seluruhnya merupakan warga Lampung. Penangkapan dilakukan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat setelah petugas membuntuti salah satu pelaku yang menunjukkan gerak-gerik mencurigakan saat patroli di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 senjata api rakitan lengkap dengan 10 butir amunisi kaliber 9 mm. Polisi juga menyita 3 kunci letter T, 4 anak kunci palsu, serta 1 unit sepeda motor Honda Beat yang diduga hasil kejahatan. Hasil pengembangan mengungkap kedua pelaku merupakan residivis kasus curanmor dan telah berulang kali beraksi di sejumlah wilayah DKI Jakarta. Para pelaku mengaku menjual hasil curian ke wilayah Banten. Pada hari Sabtu 27 Juni 2026 sekira jam 06.00 unit Resmob Polres Jakarta Selatan telah mengamankan 2 orang yang kedapatan menguasai senjata api. Kemudian dari pengamanan senjata api tentunya dilakukan pendalaman sehingga kedapatan senjata api itu kemudian dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Jadi pada saat diamankan 2 orang pelaku inisial F dan MS pada kekuasaannya ditemukan masing-masing menguasai senjata api. Berkaitan itu juga pada kekuasaannya juga ditemukan berupa kunci letter T. Polisi kini masih terus mendalami asal-usul senjata api rakitan tersebut, serta memburu jaringan penadah dan pelaku lain yang terlibat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang paman yang diduga mengalami gangguan jiwa menyandra keponakannya yang berusia 3 tahun dengan menggunakan pisau di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Rabu pagi 1 Juli 2026. Beruntung korban berhasil diselamatkan aparat tanpa mengalami luka. Peristiwa penyanderaan terjadi di Dusun Osupinol, Desa Totombe Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Rabu pagi 1 Juli 2026. Sebelum kejadian, pelaku berinisial D, 27 tahun, terlihat gelisah dan berjalan mengelilingi rumah sambil menangis. Pelaku juga mengaku ada seseorang yang hendak membunuhnya dan sempat meminta warga untuk mengantarnya ke Polsek Sampara. Setelah permintaannya tidak dipenuhi, pelaku mengambil pisau stainless dari dapur rumah dan juga menyandra korban yang merupakan keponakannya dengan menodongkan pisau ke leher korban. Aparat di Polsek Sampara segera melakukan upaya penyelamatan terhadap korban hingga di kawasan Koramil 141707 Sampara. Korban berhasil diselamatkan tanpa mengalami luka. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Catatan Kriminal.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Catatan Kriminal. Pemirsa, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor ditangkap oleh Polsek Pesanggerahan setelah kepergok saat beraksi di Jakarta Selatan. Pelaku yang sempat menjadi sasaran kemarahan warga ini berdalih melakukan aksi pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk membiayai sekolah anaknya. Aksi pencurian sepeda motor yang dilakukan seorang pria di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan berakhir gagal setelah dipergoki warga. Pelaku yang berhasil diamankan warga sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum akhirnya diselamatkan petugas kepolisian yang tiba di lokasi. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku ditangkap saat petugas Polsek Pesanggerahan melakukan patroli rutin di wilayah Petukangan Utara. Gerak-gerik pelaku yang mendorong sepeda motor menimbulkan kecurigaan petugas. Saat dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan satu buah obeng tespen yang diduga digunakan untuk membobol kunci kontak sepeda motor. Adanya laporan polisi warga masyarakat tentang adanya pencurian sepeda motor di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kemudian unit reskrim Polsek Pesanggerahan dipimpin oleh Kanit Reskrim, Bapak Ibtu Siswanto, melakukan penyelidikan dengan melakukan patroli wilayah dengan lokasi di Jalan Mede, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pada saat sedang melakukan patroli, mencurigai seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan di depan rumah warga sedang mendorong satu unit sepeda motor Yamaha. Setelah dikembangkan, ternyata sinkron dengan data awal yang pertama dari metode SCI tersebut. Setelah itu, pelaku dalam saku celana ditemukan berupa satu buah obeng taspen diduga alat untuk melakukan pencurian sepeda motor. Setelah dilakukan interogasi, pelaku baru berhasil melakukan aksi pencurian sepeda motor tersebut. Dengan pasal 477 KUHP, pencurian dengan pemberatan, diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Waktu kejadiannya tanggal 25 Juni 2026 sekitar pukul 7 WIB pagi hari. Keduanya ada di rumah. Keduanya di rumah. Untuk itu kami himbau kepada warga masyarakat yang memiliki kendaraan roda 2 atau kendaraan sepeda motor agar kendaraannya dalam mengunci kendaraannya itu digunakan kunci double, dikunci ganda, jangan hanya sekali, karena tanpa menggunakan kunci ganda pelaku dapat dengan mudah membobol atau beraksi mengambil kendaraan bermotor milik warga atau masyarakat. Dan jika ditemukan hal tersebut, warga masyarakat kami himbau untuk segera melapor ke 110 atau datangi kantor kepolisian terdekat agar segera ditangani. Demikian. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku telah melakukan pencurian 2 unit sepeda motor dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Motor hasil curian tersebut rencananya akan dijual secara COD dengan harga sekitar 3 juta rupiah per unit. Kepada penyidik, pelaku berdalih melakukan aksi pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk membiayai pendidikan anaknya. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatannya dalam kasus curanmor lain di wilayah Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian sepeda motor yang diduga dilakukan oleh komplotan curanmor mengenakan pakaian dinas harian atau PDH kampus viral di media sosial. Dalam satu hari, pelaku diduga beraksi di 3 lokasi berbeda di kota Bandar Lampung dan seluruh aksinya terekam kamera pengawas atau CCTV. Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria mengenakan PDH kampus berwarna hitam diduga melakukan aksi pencurian sepeda motor di sebuah kos-kosan di Gang Karya, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung. Dalam aksi yang terjadi sekitar pukul 2 siang itu, pelaku turun dari sepeda motor yang digunakan bersama rekannya dan berhasil membawa kabur motor milik korban bernama Dewi yang terparkir di depan kamar kos. Sebelum beraksi di Rajabasa, pelaku dengan ciri-ciri serupa juga terekam CCTV di kawasan UIN Raden Intan Lampung, Kecamatan Sukarame, sekitar pukul 12 siang. Tak berselang lama pada pukul 3 sore, pelaku kembali terekam CCTV saat diduga mencuri sepeda motor di area Universitas Malahayati. Di lokasi tersebut, pelaku terlihat berusaha merusak kontak kendaraan untuk membawa kabur motor yang menjadi sasaran. Korban bernama Dewi mengaku mengetahui adanya korban lain setelah mengunggah rekaman CCTV ke media sosial dan menjadi viral. Dari unggahan tersebut muncul pengakuan dari 2 korban lain yang mengaku kehilangan sepeda motor dengan modus dan ciri pelaku yang sama pada hari yang sama.
Sebelum berhasil mencuri motor milik Dewi, pelaku juga disebut sempat mencoba mencuri motor milik pemilik kos, namun gagal karena kendaraan terpasang kunci cakram. Posisi itu saya lagi di dalam kamar dan saya dikasih tahu sama bapak kos kalau misalkan langsung digedor gitu, Kak, Dewi itu motor kamu mana, nggak ada. Terus pas saya lihat itu motor saya udah nggak ada gitu. Dan posisi juga saya sama bapak kos itu langsung nyari, Kak, bantu bapak juga bantu cari buat nyari motor. Terus juga nggak lama kami langsung lapor ke polisi setempat seperti itu. Dan ternyata, Kak, dalam satu hari itu ada 3 motor yang dimaling dengan pelaku yang sama, dengan ciri-ciri pelaku yang sama dan juga plat motor yang sama, yaitu ada yang pertama punya saya ada di Raja Basa, terus juga ada punya Anggun, dia di Sukarame, kejadiannya jam 12.16, terus juga Bunga dia di depan Universitas Malhayati di pukul 13.26. Dan di satu hari yang ada 3 motor itu plat motornya sama dan juga PDH-nya sama, itu, Pak, dia ketahuannya dengan pelaku yang sama. Sementara itu korban telah melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengidentifikasi serta memburu para pelaku yang diduga telah berulang kali melancarkan aksi curanmor di Bandar Lampung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pria yang diduga maling tertangkap basah oleh warga. Uniknya, warga yang geram justru memberi hukuman dengan melilitkan lakban di sekujur tubuh kedua pelaku hingga menyerupai karakter Teletubbies. Sebuah video memperlihatkan 2 pria yang diduga merupakan pelaku pencurian viral di media sosial. Dalam video tersebut, keduanya tampak dililit lakban dan dibalut hingga bentuk tubuhnya menyerupai karakter Teletubbies. Rekaman berdurasi singkat itu ramai diperbincangkan warganet dan memicu berbagai komentar. Warganet menyoroti kondisi kedua pria itu dan menjadikannya video tersebut sebagai bahan candaan. Hingga saat ini belum diketahui pasti lokasi maupun kronologi kejadian dalam video ini. Informasi yang beredar hanya menyebutkan kedua pria itu diduga merupakan pelaku pencurian yang gagal melarikan diri sebelum tertangkap warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. 2 karyawan minimarket menjadi korban aksi perampokan yang disertai tindakan kekerasan. Diduga pelaku melukai salah seorang karyawan menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan aksi perampokan yang terjadi di dalam minimarket. Saat kejadian, 2 karyawan tengah berada di lokasi dan diduga menjadi korban ancaman pelaku yang membawa senjata tajam. Berdasarkan informasi yang beredar, kedua karyawan tidak sempat melakukan perlawanan kepada pelaku. Dalam insiden ini, salah satu korban dilaporkan mengalami luka sayat akibat serangan pelaku. Namun kondisi terkini korban masih belum diketahui. Sementara itu, pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa ini. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah saat membawa barang berharga di tempat yang sepi. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, seorang siswi sekolah menengah pertama atau SMP menjadi korban jambret pengendara sepeda motor beratribut ojek online. HP korban raib dalam hitungan detik. Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik seorang siswi SMP mengejar pelaku jambret yang mengendarai sepeda motor beratribut ojek online di Jalan Puskesmas Raya, Kota Bekasi, Jawa Barat. HP korban dirampas saat korban duduk di atas sepeda motor sambil menunggu temannya. Sumarni Rajasa, salah seorang warga mengatakan, pelaku merampas HP korban dan tancap gas melarikan diri. Anak sekolah yang dijambret? Iya. Dia lagi ngapain tuh, Bu? Lagi duduk di motor. Oh, lagi duduk di motor. Kalau CCTV pelakunya tukang ojek apa? Katanya? Katanya pakai atribut ojek online. Ojek online. Dia langsung kabur kemana tuh, Bu? Ke sana langsung. Kejar. Oh, kejar. Kesana. Tapi nggak sempat kejar. Yang ini masuk. Oh, dia masuk ke dalam pelakunya? Iya. Masuk gang? Oh, nggak rawan nggak sini, Bu? Sini rawan, Pak. Rawan, Bu, ya? Itu di situ waktu itu dapat juga. Oh, kena dan juga ya? Juga. Sering, Pak, di sini. Iya. Bu, mungkin antisipasi warga biar tidak terulang lagi mana, Bu? Ya, saya nyara itu anak-anak. Jangan diinin HP. Oh, kalau HP dipegang dia tuh satu saat dia jalan jangan dipakai. Dipamer gitu ya, Pak. Itu namanya mengundang kejahatan.
Warga mengimbau anak-anak agar lebih waspada dan tidak menunjukkan atau menggunakan barang berharga saat berada di tempat sepi. Berbekal rekaman CCTV, korban didampingi orang tuanya melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Rawalumbu. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, setelah 4 hari buron, Polres Metro Jakarta Utara akhirnya menangkap 2 dari 3 pelaku pelemparan bom Molotov di Kampung Tanah Merah, Rawa Badak Selatan, Koja. 1 tersangka diantaranya merupakan otak aksi brutal yang melukai seorang ibu dan anaknya. Inilah momen penangkapan tersangka H otak pelemparan bom Molotov di Kampung Tanah Merah, Kota Jakarta Utara. Pelaku dibekuk tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara di salah satu kosan di kawasan Cipinang Bali, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat pekan kemarin. Saat diringkus, pelaku hanya pasrah tanpa perlawanan. Di hari yang sama, tersangka lainnya berinisial MT juga ditangkap di Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Keduanya baru dapat diamankan setelah 4 hari melarikan diri pasca aksinya pada Senin 22 Juni 2026. Polisi juga menyita barang bukti berupa serpihan botol bom Molotov dan senjata tajam jenis celurit. Aksi nekat ini bermula dari perseteruan hak asuh anak antara pelaku H dengan mantan istrinya AB. Mediasi yang berujung ricuh membuat H dendam. Ia kemudian mengajak rekan-rekannya untuk melukai mantan istri dan saudaranya. Namun bom Molotov malah dilempar ke warga yang duduk di gang. Bahkan seorang ibu pengendara motor bersama anaknya ikut menjadi korban saat melintas. Saat ini polisi masih memburu 1 pelaku lainnya berinisial D yang turut terlibat. Penyelidikan yang dilaksanakan oleh rekan-rekan tim dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara, di sini kami menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan juga 2 orang di sini, 2 dari 3 tersangka tersebut sudah berhasil kami amankan, yaitu tersangka berinisial H dan MT, yang dimana peranannya tersangka berinisial H ini yang bersangkutan membuat dan juga melemparkan bom Molotov tadi ke arah korban dan juga melakukan penganiayaan ke korban lainnya. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis mulai dari penganiayaan, perusakan hingga penyalahgunaan senjata tajam dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Jakarta Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, pelaku penjamretan ponsel seorang bocah di kawasan Warung Pojok Kalideres, Jakarta Barat yang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial dibekuk oleh tim booster Polsek Kalideres. Pelaku nekat menjamret hanya karena kecanduan untuk membeli sabu. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria yang menjamret bocah yang tengah bermain ponsel di depan pintu rumahnya di kawasan Jalan Warung Pojok Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku dengan cepat merampas handphone yang dipegang bocah dan tancap gas. Sebelum beraksi, pelaku lebih dulu berputar-putar memantau situasi dan target yang diincar. Rekaman CCTV ini viral di sosial media dan tim booster Polsek Kalideres kemudian bergerak cepat menangkap pelaku AL alias Pitex di tempat persembunyiannya di kawasan Prepedan Kamal, Kalideres. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah belasan kali beraksi di wilayah Jakarta Barat dan Utara. Uang hasil penjualan ponsel para korbannya digunakan pelaku untuk membeli sabu. Tim dari Reskrim Polsek Kalideres telah mengungkap yang dimana pelakunya berinisial A alias P, yang dimana ciri-ciri ini kita dapatkan dari hasil CCTV yang kita olah TKP pada saat kejadian, dan kita mendapatkan ciri-ciri dari pelaku dan kita lakukan penyelidikan dan pencarian terhadap pelaku ini. Dari modus operandi yang sering dilakukan oleh pelaku ini, pelaku sering berkeliling di daerah-daerah yang akan dilakukan kejahatan, di mana pada saat itu pelaku melakukan berkeliling di Jalan Warung Pojok Tegal Alur, yang dimana pada saat itu ditemukan ada anak-anak yang sedang bermain handphone, dan dia memarkirkan kendaraan motornya di depan anak-anak tersebut. Kemudian dilakukanlah perampasan untuk handphone yang ada pada anak itu. Selain pelaku, polisi juga mengamankan ponsel korban yang belum sempat terjual. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sementara itu, komplotan begal sadis belawan ditangkap oleh tim unit reaksi cepat Jatanras Polda Sumatera Utara. 3 orang tersangka yang diduga sebagai otak pelaku sekaligus eksekutor didor petugas karena berusaha melarikan diri saat ditangkap. Satu persatu anggota komplotan begal sadis berlawanan ditangkap tim URC Jatanras Polda Sumatera Utara di waktu dan tempat berbeda di Medan dan Pelabuhan Belawa. Sebanyak 7 tersangka anggota komplotan begal sadis ditangkap, bahkan 3 tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melakukan perlawanan saat ditangkap. Dari penangkapan ke-7 tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti 3 unit sepeda motor dan berbagai jenis serta ukuran senjata tajam yang biasanya digunakan komplotan ini saat menjalankan aksinya. Terakhir, komplotan ini melakukan aksi pembegalan terhadap seorang pedagang tempe dan seorang buruh pabrik di Belawan pada akhir Mei 2026 lalu. Wadi Reskrim Umum Pols, Sumut AKBP Ridwan Huta Gaol, pada Selasa sore mengatakan komplotan ini kerap beraksi di lokasi dan juga jalanan sepi di seputar wilayah hukum Polres Belawan. Para pelaku kerap mengancam dengan senjata tajam yang mereka bawa dan tidak segan-segan melukai bahkan menghabisi nyawa korbannya yang melawan dan juga menolak memberikan sepeda motornya. Di tempat sepi, ada orang lewat, pepet, dan diancam dan merampok barang-barangnya. Untuk mereka ini sudah ada 7 kali melakukan tindak pidana di wilayah Sumatera Utara dan pelaku-pelaku ini ditangkap di tempat berbeda semua, ada di Jambi bahkan sampai ke daerah lain. Saat ini tim URC Jatanras Polda Sumut masih memburu tersangka lain yang juga diduga telah melarikan diri keluar kota. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, petugas BPBD Kota Tangerang memberikan bantuan kepada seorang pekerja yang tangan kirinya terjepit mesin penggiling bahan pangan pada Rabu siang 1 Juli 2026. Informasinya sesaat lagi dalam Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kecelakaan kerja dialami seorang pekerja PT Pendekar Podoh bernama Surya, di mana tangan kirinya terjepit mesin penggiling saat mengoperasikan mesin untuk mengolah bahan pangan menjadi saus restoran di Kota Tangerang, Banten, Rabu 1 Juli 2026 siang. Korban dilarikan ke rumah sakit di daerah Jatuh untuk mendapatkan perawatan medis. Akan tetapi tidak dapat dilakukan karena terhalang bak penampung sehingga meminta bantuan BPBD Kota Tangerang. Tindakan tepat dan cepat harus dilakukan petugas dikarenakan kondisi korban sudah mulai lemas akibat kehilangan banyak darah dan organ yang terjepit adalah telapak tangan. Dengan penuh kehati-hatian, 4 petugas dari UPT Damkar Cibodas memotong bak penampungan berukuran 30 x 50 cm menggunakan alat bantu gerinda di dalam ruangan IGD dan dalam waktu 10 menit bak penampung dapat dilepaskan. Komandan Regu 3 UPT Damkar Cibodas, Anton Kurniawan mengakui sesuai arahan dokter, penanganannya hanya melepaskan bak penampungan, sedangkan untuk tangan korban tidak dapat diperbolehkan dilepaskan dari mesin penggiling, dikarenakan akan dilakukan penanganan langsung di ruang operasi. PT Damkar Cibodas tadi pada saat tiba di lokasi, kami berkoordinasi dengan pihak rumah sakit. Untuk penanganan sendiri, kami tadi melakukan pelepasan bak atau nampan dengan cara kita memotong dengan gerinda. Untuk penanganan sendiri kami tadi kurang lebih sekitar 10 menit. Dari arahan dokter kami hanya diminta untuk membuka nampannya karena memang untuk mesinnya sendiri untuk penanganannya nanti pada saat korban ditangani di ruang operasi. Dari informasi yang kita dapat itu alat penggiling untuk pembuatan saus. Korban pada saat bekerja melakukan penggilingan untuk membuat saus tidak sengaja terjepit. Kondisi korban tadi memang sudah cukup lemas ya karena memang kejadiannya sendiri dari jam setengah 10 dan kami juga baru dapat laporan jam 11 lewat 10 korban sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk tangan tadi yang kita
lihat di lokasi sepertinya memang sudah hampir terputus. Penanganan medis awal dilakukan pihak rumah sakit dengan memberikan alat bantu pernafasan dan cairan infus kepada korban. Setelah berhasil bak penampungan terpotong, untuk selanjutnya korban dirujuk menuju ke Rumah Sakit Siloam Tangerang untuk menjalani operasi dari luka yang dideritanya. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Truk bernomor polisi B9186JYT yang dikemudikan oleh AG menabrak sepeda motor Honda Vario bernomor polisi E2364KAT. Kecelakaan terjadi di perempatan traffic light Jalan Raya Gandesa Boulevard, Desa Hegar Manah, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kadit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi, Ibtu Lutfi mengatakan, saat kejadian, truk melaju dari arah timur menuju barat dengan kecepatan tinggi, menerobos lampu merah di persimpangan dan menabrak sepeda motor yang melaju dari arah utara menuju selatan. Kedua korban mengalami luka cukup serius dan dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Deltamas untuk mendapatkan perawatan medis. Jadi peristiwa kecelakaan yang terjadi di wilayah Cikarang Pusat antara light truck dengan sepeda motor Vario, yaitu menurut keterangan saksi pada saat kendaraan light truck yang dari arah timur menuju barat yang menerobos lampu merah, kemudian yang dikemudikan oleh saudara AG, kemudian bersenggolan dengan kendaraan sepeda motor Vario yang dikemudikan oleh saudara AU dan berboncengan dengan saudara K, sehingga kedua kendaraan tersebut mengalami benturan dan mengakibatkan laka lantas. Guna kepentingan penyelidikan, pengemudi beserta truk diamankan petugas. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Inilah detik-detik menegangkan saat warga berupaya mengevakuasi 3 bocah perempuan yang ditemukan tewas di kali irigasi di Desa Nagara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten. Warga ketiga korban ke pinggir kali irigasi dengan hati-hati. Sejumlah warga juga sempat berupaya memberikan pertolongan pertama dengan mengangkat kaki korban ke atas, dengan harapan air yang menyumbat pernapasan bisa keluar sehingga nyawa korban bisa selamat. Namun naas, nyawa korban tidak tertolong usai dibawa ke klinik terdekat. Jasad ketiga korban yang masih di bawah umur ini kemudian dibawa menuju ke rumah duka orang tua masing-masing yang berada tak jauh dari lokasi kejadian. Keluarga korban menolak untuk dilakukan proses otopsi dan memilih ikhlas menerima kejadian ini sebagai musibah. Ketiganya kini sudah dimakamkan pada Rabu pagi, 1 Juli 2026, pukul 8 pagi di area tempat pemakaman umum yang sama. Pihak kepolisian mengatakan ketiga bocah saat itu memang sedang bermain sekaligus berenang di kali irigasi Tambak Pamarayan. Namun karena debit arus sedang cukup tinggi dan deras, ketiganya lalu terbawa arus hingga akhirnya tewas tenggelam. Terjadi peristiwa anak tenggelam sebanyak 3 orang, ya, berada di kali Tambak Pamarayan, gitu ya. Perkiraan sekitar jam 4:30 gitu. Kemudian setelah adanya kejadian itu yang diperoleh dari masyarakat, kemudian rame-rame masyarakat menolong korban, terus membawa ke klinik terdekat yang berada di Desa Nagara. Kemudian setelah dicek, anak-anak tersebut sudah dalam keadaan sudah meninggal. Petugas kepolisian menghimbau keras kepada para orang tua agar lebih ketat mengawasi dan melarang anak-anak mereka berenang di kali irigasi yang dalam. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Anggota Polres Lampung Timur mengevakuasi seekor ular jenis king cobra sepanjang 2,5 meter
yang ditemukan bersarang di halaman rumah warga di Desa Mataram Marga, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Petugas mendapat laporan keberadaan ular berbisa yang membuat penghuni rumah panik dan menghubungi layanan darurat Polri 110. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi dengan menggunakan tongkat pengait. Sempat memberikan perlawanan, ular king cobra itu akhirnya berhasil diamankan setelah proses evakuasi berlangsung sekitar 15 menit. Jadi waktu itu memang kita standby di layanan polisi 110, beliau telepon, kemudian akhirnya kita bergerak ke lokasi. Kemudian sampai di sana, benar dugaan saya bahwa ular tersebut ternyata memang bukan ular yang tidak berbisa, artinya itu ular king cobra. Akhirnya saya coba lihat ularnya dengan ukuran sebesar itu. Akhirnya saya pakai hook, pakai alat safety, alat tongkat. Akhirnya saya berhasil evakuasi ular itu. Setelah berhasil dievakuasi, ular tersebut langsung dilepas liarkan di lokasi yang jauh dari permukiman warga. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi ugal-ugalan sekelompok geng motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan kembali meresahkan warga dan pengguna jalan. Dalam aksinya, kelompok geng motor melakukan konvoi dengan membawa senjata tajam dan busur panah. Geng motor di belakang. Ini dia mereka, anak. Ini mereka ini, anak. Mereka ini dia pegang sampai busur anak-anak. Inilah rekaman video yang viral di media sosial. Sekelompok remaja yang diduga geng motor melakukan konvoi sambil membentangkan busur panah ke arah warga di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya membentangkan busur, para anggota geng motor ini juga membawa parang, sehingga menimbulkan keresahan bagi warga maupun pengguna jalan yang melintas. Menanggapi video tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Panakukang langsung bergerak cepat dengan melakukan patroli di sejumlah titik rawan, di antaranya di Jalan AP Petarani dan Jalan Boulevard, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Petugas mengamankan serta menggeledah sejumlah remaja yang diduga baru saja melakukan konvoi dan balap liar. Bahkan 2 remaja yang berboncengan kedapatan bersembunyi di dalam parit karena ketakutan saat dikejar petugas. Panit 1 Opsnal Polsek Panakukang Ibda Iqbal MR membenarkan pihaknya bergerak cepat setelah video aksi geng motor yang tersebar luas di media sosial. Menanggapi viralnya video aksi ugal-ugalan sekelompok geng motor di jalan raya sambil membawa busur panah dan parang yang meresahkan warga, dari Reskrim Polsek Panakukang langsung melakukan patroli di titik-titik rawan. Jadi kami dari tim Resmob Polsek Panakukang langsung gencar melakukan patroli di wilayah tersebut, dan ada beberapa yang anak remaja yang kami amankan yang sedang melakukan balap liar. Ini dari hasil pemeriksaan ini kenapa mereka dicurigai balap liar? Jadi ada beberapa yang lewat di wilayah Petarani yang menggunakan knalpot drone dan kelengkapan kendaraannya tidak lengkap. Dari hasil patroli ini, petugas mengamankan sejumlah unit sepeda motor serta beberapa remaja di bawah umur yang diduga kuat ikut dalam aksi konvoi. Para remaja kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang untuk diberikan pembinaan secara humanis dan memanggil orang tua masing-masing. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Polda Lampung menangkap 212 tersangka dalam pengungkapan 140 kasus kejahatan jalanan selama periode 1 hingga 30 Juni 2026. Dari ratusan kasus yang terungkap, polisi juga menyita 2.800 barang bukti, termasuk kendaraan bermotor, senjata api rakitan, senjata tajam, dan 2.000 butir amunisi. Sebanyak 140 laporan polisi tentang aksi kejahatan jalanan berhasil diungkap Polda Lampung dan Polres jajaran selama 30 hari terakhir. Dari pengungkapan tersebut, petugas berhasil menangkap 212 tersangka dengan jumlah korban mencapai 150 orang. Kasus yang paling banyak diungkap yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor. Polisi menyebut modus pelaku beragam, mulai dari merusak kunci rumah dan kendaraan, membawa senjata tajam dan senjata api, hingga menggunakan modus COD untuk membawa kabur kendaraan korban. Selain menangkap para pelaku, polisi juga menyita 2.800 barang bukti seperti senpi rakitan,
23 senjata tajam, 2036 butir amunisi, serta peralatan yang dipakai pelaku dalam melakukan aksinya. Ini merupakan wujud keseriusan Polda Lampung terkait dengan melakukan penegakan hukum tindak pidana street crime di wilayah hukum Polda Lampung. Berdasarkan data ANEF kriminalitas Polda Lampung selama 30 hari, LP yang berhasil diungkap sebanyak 140 laporan polisi. Tersangka yang diamankan adalah 212 orang dengan korban sebanyak 150 orang. Barang bukti yang disita yaitu sebanyak 2.870 unit dan uang tunai sebesar 50 juta 30 rupiah. Ini rinciannya ada R2 55 unit, R4 25 unit, kemudian ada kunci letter T, ada handphone, kontak handphone, kemudian kunci motor, linggis, senpi rakitan ada 6 unit, kemudian peredam senpi, sarung senpi, amunisi ini ada 2036 butir, sajam ada 23 unit, ada emas, BPKB, STNK, sertifikat, kemudian rokok, botol, bom, plastik klip, tang, kabel, pakaian, kemudian juga ada yang menarik di sini ATM, mesin bor, tangga, stemper, genset, dan lain sebagainya. Polda Lampung menegaskan akan terus meningkatkan patroli dan menindak tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan guna menekan angka kriminalitas dan menjaga keamanan masyarakat. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pelaku penjamretan ponsel seorang bocah di kawasan Warung Pojok, Kalideres, Jakarta Barat yang terekam kamera pengawas dan viral di media sosial dibekuk oleh tim Buser Polsek Kalideres. Pelaku nekat menjamret hanya karena kecanduan untuk membeli sabu. Rekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria yang menjamret bocah yang tengah bermain ponsel di depan pintu rumahnya di kawasan Jalan Warung Pojok Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku dengan cepat merampas handphone yang dipegang bocah dan tancap gas. Sebelum beraksi, pelaku lebih dulu berputar-putar memantau situasi dan target yang diincar. Rekaman CCTV ini viral di sosial media dan tim Buser Polsek Kalideres kemudian bergerak cepat menangkap pelaku AL alias Pitex di tempat persembunyiannya di kawasan Prepedan Kamal, Kalideres. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah belasan kali beraksi di wilayah Jakarta Barat dan Utara. Uang hasil penjualan ponsel para korbannya digunakan pelaku untuk membeli sabu. Tim dari Reskrim Polsek Kalideres telah mengungkap yang dimana pelakunya berinisial A alias P, yang dimana ciri-ciri ini kita dapatkan dari hasil CCTV yang kita olah TKP pada saat kejadian, dan kita mendapatkan ciri-ciri dari pelaku dan kita lakukan penyelidikan dan pencarian terhadap pelaku ini. Dari modus operandi yang sering dilakukan oleh pelaku ini, pelaku sering berkeliling di daerah-daerah yang akan dilakukan kejahatan, di mana pada saat itu pelaku melakukan berkeliling di Jalan Warung Pojok Tegal Alur, yang dimana pada saat itu ditemukan ada anak-anak yang sedang bermain handphone, dan dia memarkirkan kendaraan motornya di depan anak-anak tersebut. Kemudian dilakukanlah perampasan untuk handphone yang ada pada anak itu. Selain pelaku, polisi juga mengamankan ponsel korban yang belum sempat terjual. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang paman yang diduga mengalami gangguan jiwa menyandra keponakannya yang berusia 3 tahun dengan menggunakan pisau di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Rabu pagi 1 Juli 2026. Beruntung korban berhasil diselamatkan aparat tanpa mengalami luka.
Peristiwa penyanderaan terjadi di Dusun Osupino, Desa Totombe Jaya, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara pada Rabu pagi 1 Juli 2026. Sebelum kejadian, pelaku berinisial D, 27 tahun, terlihat gelisah dan berjalan mengelilingi rumah sambil menangis. Pelaku juga mengaku ada seseorang yang hendak membunuhnya dan sempat meminta warga untuk mengantarnya ke Polsek Sampara. Setelah permintaannya tidak dipenuhi, pelaku mengambil pisau stainless dari dapur rumah dan juga menyandra korban yang merupakan keponakannya dengan menodongkan pisau ke leher korban. Aparat di Polsek Sampara segera melakukan upaya penyelamatan terhadap korban hingga di kawasan Koramil 141707 Sampara. Korban berhasil diselamatkan tanpa mengalami luka. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Aksi pencurian barang di dalam kendaraan kembali terjadi. Seorang pengunjung Palembang Square Mall mengaku kehilangan barang berharga di dalam mobilnya saat ditinggal belanja. Seorang pengunjung Palembang Square Mall hanya bisa mengelus dada saat mengetahui pintu kendaraan miliknya rusak. 1 unit Asus VivoBook Core 13 dan 1 unit iPad 11 yang berada di kabin pun raib. Berdasarkan keterangan korban, kejadian ini terjadi sekitar pukul 17.00 WIB saat dia kembali ke mobil usai berbelanja. Pencurian yang ada di lobi Ampera, Palembang Square yang bertepatan pada tanggal 27 Juni 2026 hari Sabtu. Jadi pukul 15.45 kami masuk ke dalam area parkir mall dan bakar mobil di belakang saya sekitar 15.45. Dan kejadian berlangsung ketika kami sedang berbelanja. Berdasarkan CCTV yang ada, itu telah terjadi pencurian barang dalam mobil dalam keadaan mobil itu terkunci dan alarmnya hidup sekitar jam 16.41 sampai 16.46. Nah, kami memasuki mobil kembali itu sekitar jam 17.00 dan menyadari hal tersebut kami langsung melapor kepada pihak security. Dari rekaman kamera pengawas, aksi pencurian diduga berlangsung sekitar pukul 16.41 WIB hingga 16.47 WIB. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Korban juga telah berkoordinasi dengan pihak manajemen Palembang Square Mall untuk membantu proses penyelidikan. Pihak pengelola berjanji mengganti kerugian akibat kerusakan pintu mobil. Sedangkan barang-barang yang hilang di dalam mobil tidak bersedia diganti rugi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Yudo, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, meninggalkan mobil di parkiran umum menjadi hal yang sering dilakukan saat beraktivitas maupun berkunjung ke berbagai fasilitas publik. Namun kelalaian saat memarkirkan kendaraan dapat meningkatkan resiko terjadinya tindakan. Pertama, pastikan seluruh pintu, jendela, dan bagasi telah tertutup serta terkunci dengan sempurna sebelum meninggalkan kendaraan. Kedua, hindari meninggalkan barang berharga di dalam mobil, terutama di bagian yang mudah terlihat dari luar. Ketiga, pilih lokasi parkir yang resmi, memiliki penerangan yang baik, dan berada dalam jangkauan pengawasan petugas atau kamera pengawas. Keempat, pastikan kunci mobil sudah dibawa dan jangan meninggalkan kunci cadangan di dalam kendaraan. Kelima, sebelum meninggalkan lokasi parkir, pastikan kembali pintu dan jendela sudah terkunci. Demikian tips aman meninggalkan mobil di parkiran umum. Kewaspadaan, kedisiplinan, dan kebiasaan memastikan kendaraan dalam kondisi aman dapat meminimalkan resiko terjadinya pencurian kendaraan maupun barang berharga di dalamnya. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Abdi Azwar Sahi pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.